yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Transformasi Batch 3 Guru Pendidikan Agama Kristen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Trevi Deli Wowor, Sarjana Pendidikan. Saya mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Manado dengan nomor peserta 40.18.53.18.9001. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Kristen di Sekolah Dasar SD Impres Malalayang, Manado, Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini, saya akan membuat praktek video pembelajaran di kelas 3 SD sebagai bagian dari tugas uji kinerja atau UKIN. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran dengan pendekatan yang aktif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Harapan saya, video ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kesiapan saya menjadi guru yang profesional, yang kompeten, dan berdedikasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyaksikan. Luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Amin. Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Dipersilakan duduk kembali. Tepuk semangat. Semangat. Sudah siap belajar? Sudah. Baik. Sebelum kita belajar di pagi hari ini, kita akan buka dengan menyanyi dan berdoa. Sebelum kita belajar, doa akan dipimpin oleh adik Sains sebagai ketua kelas. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini orang semua mulai orang belajar. Tuhan Yesus berikan kepintaran per orang semua dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada adik Sains sebagai ketua kelas yang telah memimpin doa kita memulai pelajaran. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Ibu jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Garuda Pancasila. Adik Delovi, Hadir. adik Randini, Hadir. kita akan memulaikan pelajaran kita di pagi hari ini. Tetapi sebelum kita belajar, ada bawa Alkitab? Ada. Kita akan membuka materi pelajaran kita dengan membaca Alkitab di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28 sebagai pengantar materi kita di pagi hari ini. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Mari kita membaca secara bersama-sama sambil berdiri. Mulai. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, demikian pengantar firman Tuhan kita di saat ini. Ibu dipersilakan duduk. Sekarang kita akan belajar tentang materi kita di saat ini, tentang Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Sebagai tujuan pembelajaran dari pelajaran hari ini, mengapa Allah menciptakan manusia? Karena manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia diciptakan Tuhan sangat
Istimewa. Sangat istimewa. Tuhan Allah ingin manusia menjaga semua ciptaannya. Mulai dari hewan-hewan di atas udara, hewan-hewan yang ada di daratan, bahkan yang ada di lautan, dan semua tumbuh-tumbuhan Tuhan ingin manusia menjaganya. Manusia diciptakan sangat unik, sangat istimewa oleh Tuhan Allah. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, manusia tidak dapat hidup sendirian. Manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Membutuhkan orang lain. Ibu kasih contoh. Ibu kasih contoh ketika ada seorang ibu melahirkan. Ketika ada seorang ibu melahirkan, dia membutuhkan pertolongan orang lain. Kalau dia melahirkan, pasti dia membutuhkan dokter. Itulah Tuhan Allah menciptakan manusia memiliki akal, pikiran, hikmat, dan bijaksana. Sampai di sini ada yang mengerti? Oke. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan adik sign di muka. Mengapa Allah menciptakan manusia? Mengapa Allah menciptakan manusia? Sangat bagus pertanyaan dari adik sains. Kenapa Allah menciptakan manusia? Karena Tuhan Allah sangat senang menciptakan manusia yang memiliki gambar serupa dengan Allah. Dan manusia memiliki hikmat, bijaksana, manusia paling istimewa yang diciptakan Tuhan. Sehingga Tuhan sangat senang menciptakan manusia. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Berikut ketika orang belajar bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia, di sini Ibu mau kasih video bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia pertama. Orang boleh tonton video ketika Tuhan Allah menciptakan semua ciptaannya dari hewan-hewan yang ada di udara, di darat, dan di laut, tumbuh-tumbuhan. Orang melihat video penciptaan manusia. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu. Lahirlah dunia baru yang semarak. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia dari tanah atau dari debu, manusia pertama yang diciptakan Tuhan Allah. Oke. Sekarang orang mau menyaksikan video tentang penciptaan manusia. Sampai sini senang ketika menonton video penciptaan Tuhan Allah. Senang? Di sini kita lanjut dengan materi pembelajaran kita pada saat ini. Ibu mau bertanya, dalam video tadi siapa yang tahu manusia diciptakan Tuhan Allah pada hari yang keberapa? Tuhan Allah diciptakan manusia pada hari yang ke-6. Dan manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam dan Hawa. Dan pertama Tuhan menciptakan Adam. Adam diciptakan Tuhan dari tanah liat atau debu. Kemudian Tuhan melihat si Adam sendirian. Adam sendirian di taman yang dia tempatkan. Maka Tuhan menciptakan seorang perempuan yang bernama Hawa. Dan Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam.
Dan Tuhan Allah melihat mereka berdua dalam keadaan baik, dan Tuhan Allah menempatkan mereka berdua di Taman Eden. Di Taman Eden, di situ adik-adik tahu, di sana terdapat banyak buah-buahan atau pohon-pohon yang indah, tanaman-tanaman yang indah. Dan ketika Tuhan Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, di sini buah-buahan yang ada, makanan-makanan yang ada, boleh kalian memakannya. Tetapi ada satu buah yang dilarang Tuhan, buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Tadi orang lihat di video bagaimana Tuhan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Tuhan mengatakan kepada Adam, Adam dan Hawa, jangan memakan buah itu, karena kamu akan mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi Adam sudah berjanji kepada Tuhan, Hawa sudah berjanji pada Tuhan, dan akhirnya mereka melanggar perintah Tuhan karena godaan dari ular atau si iblis. Dan ketika si iblis datang menggoda si Hawa, seorang perempuan yang diciptakan Tuhan, pertama seorang iblis itu dia binatang yang memiliki kaki, hewan yang memiliki kaki. Ketika dia mendatangi Hawa, dia menggoda Hawa, Hawa, makan itu buah yang dilarang Tuhan. Di sana Hawa mau melihat kebaikan-kebaikan. Dia menggoda si Hawa dan ternyata Hawa tergoda. Kemudian ketika Hawa tergoda oleh rayuan iblis, dia datang kepada siapa? Kepada Adam, temannya yang ada di Taman Eden. Dan dia mengatakan begini, Adam, mari kita makan buah yang dilarang Tuhan. Dan Hawa pada akhirnya dia tergoda oleh rayuan si Hawa dan si ular. Dan mereka berdua memakan buah yang dilarang Tuhan. Dan pada akhirnya ini Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Tuhan Allah menciptakan Hawa, siapa yang tahu Hawa diciptakan dari mana? Dari tulang rusuk Adam. Jadi Adam mengikuti apa yang dikatakan Hawa. Dan kemudian ketika ini Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang Tuhan, adik-adik tahu, mereka mengetahui bahwa perbuatan jahat di dunia ini semakin menakutkan karena sudah ada perkelahian, pembunuhan, dan manusia sudah tidak lagi mendengarkan tentang Tuhan Allah karena mereka sudah tahu bagaimana kehidupan mereka di dunia ini. Nah, adik-adik yang Ibu kasihi di dalam Tuhan, ketika orang mendengarkan materi tentang penciptaan Tuhan, menciptakan Adam dan Hawa, mari kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan dalam pelajaran ini, sekarang Ibu akan memberikan diskusi kelompok. Ketika orang belajar, Ibu akan memberikan diskusi kelompok. Kelompok 1, Ibu akan memberikan tugas menceritakan kembali
bagaimana Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Ini kelompok 1. Dan kelompok 2 mendiskusikan, mengerjakan kelompok bagaimana keadaan di Taman Eden ketika Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Di Taman Eden keadaannya seperti apa? Kelompok 2 mengerjakan tugas. Dipersilakan mendiskusikan kelompok 1 mendiskusikannya dan boleh dipaparkan di muka nanti. Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk berdiskusi kelompok. Waktunya tinggal 2 menit, dipersilakan kepada adik-adik untuk mendiskusikan kelompok di depan. Dan dimulai dari kelompok 1 sudah siap? Sudah. Oke, tepuk semangat. Semangat. Ayo kelompok 1 maju di muka untuk mempresentasikan hasil diskusi dari adik-adik sekalian. Mari, maju. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penciptaan Adam dan Hawa. Adam diciptakan dari tanah liat alias debu tanah. Yang kedua, Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Dipersilakan duduk untuk kelompok 1. Ibu sudah memberikan kesempatan 5 menit kepada kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang diberikan kesempatan untuk adik-adik kelompok 2 mempresentasikan hasil yang didiskusi tadi. Maju. Mari. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi tentang tanah liat, tentang Adam dan Eden. Hawa Di Taman Eden. Taman Eden tempat Adam dan Hawa tinggal. Kedua, Taman Eden sangat indah menurut mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dipersilakan duduk. Jangan duduk mana tuh? Beri tepuk tangan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Sebelum ada tugas dari Ibu, kita akan menyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik untuk merespon materi yang diciptakan Tuhan Adam dan Hawa dengan menyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. 1, 2, 3. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oke, sungguh besar kasih setia Tuhan kepada kehidupan manusia, sehingga manusia boleh ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Dan Ibu akan memberikan tugas untuk masing-masing kelompok, gambar Taman Eden dan penciptaan Adam dan Hawa. Adik-adik hanya mewarnainya dan menebalkan huruf yang ada di tugas adik masing-masing. Yang sudah selesai boleh kumpul di meja Ibu Guru. Di sini kita akan buka Alkitab, melihat di kitab Kejadian pasal 2. Kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-15. Bagaimana letak Taman Eden berada dan di mana Adam dan Hawa tinggal. Mari kita baca secara bersama-sama Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan 15. Ibu jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita baca secara bersama-sama. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Taman Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai diterbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, dodala, dan batu krisoporas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai keempat ialah Efrat.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, ditutup dengan, silakan duduk, ditutup dengan materi ayat Alkitab, di mana Tuhan Allah, Taman Eden terletak di tepi, di sana, Taman Eden terletak di sebelah timur, disitulah tempatnya manusia dibentuknya. Nah, ditutup dengan pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, saat ini ketika orang sudah belajar materi, Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Bagaimana perasaan adik-adik sekalian? Senang. Tentu sangat senang. Untuk kesimpulan materi di saat ini, Ibu akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Jadi, kesimpulan dari materi ini, sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ketika kita mendapat dosa, maka disitulah kehidupan manusia akan jatuh. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan yang sangat istimewa, kita belajar tentang firman Tuhan. Jangan sampai jatuh ke dalam dosa sama seperti Adam dan Hawa. Siapa di sini yang suka melakukan perbuatan baik? Angkat tangan. Kita semua melakukan perbuatan yang baik. Harus lakukan ya? Oke, turun tangan. Nah, sebagai tugas PR dari Ibu di saat ini, kita akan menghafal ayat hafalan. Ada tugas ayat hafalan yang Ibu akan kasih kepada adik-adik sebagai tugas rumah. Sudah saya tulis di papan tulis? Sebagai ayat hafalan, Kejadian pasal 1 ayat 26, mari kita baca secara bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itulah ayat hafalan untuk tugas rumah adik-adik. Sudah dipersilakan duduk dan adik-adik sudah menulisnya? Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, berdiri yang rapi, siap berdoa. Dan doa nanti dibawakan oleh salah satu adik yang berani tampil di depan. Ambil sikap berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada adik Delovi, dan pelajaran kita di saat ini sudah selesai, masih dengan duduk yang manis.